Zahidah Nurkolbi untuk memaparkan materinya. Ini saya persilahkan. Baik, saya akan membacakan materi ilmu dan kajian bahasa. Ilmu adalah suatu usaha sistematik dengan metode ilmu dalam pengembangan dan penataan pengetahuan yang dibuktikan dengan penjelasan dan prediksi yang teruji sebagai pemahaman manusia tentang alam semesta dan sedunianya. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu diperolehnya dari keterbatasannya. Ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Bahasa tidak henti-henti jadi perhatian para ilmuwan sejak dahulu kala, sebab bahasa memiliki posisi sentral bagi kehidupan manusia. Bahkan peradaban berkembang juga karena bahasa. Seperti disiplin ilmu yang lain, ilmu bahasa juga mengalami pergeseran fokus kajian akibat ilmu bahasa itu sendiri, dan karena tuntutan dan zaman perkembangannya. Sebelum tahun 1900-an, kajian bahasa lebih dari kajian historis, ada yang menyebutnya sebagai linguistik diakronis atau filologi. Sekian materi saya kembalikan kepada. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai ilmu dan kajian bahasa. Selanjutnya materi dipaparkan dari Husna Arianti mengenai pembidangan kajian bahasa bagian linguistik dan makrolinguistik. Saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Materi selanjutnya yaitu mengenai pembidangan kajian bahasa dan manfaat kajian bahasa. Linguistik adalah disiplin ilmu yang mempelajari bahasa berdasarkan bidang atau ruang lingkupnya. Linguistik dibagi menjadi dua jenis, yaitu makrolinguistik dan mikrolinguistik. Yang pertama yaitu mikrolinguistik, yaitu cabang linguistik yang mempelajari bahasa untuk kepentingan linguistik, tanpa menghubungkannya dengan ilmu lain dan memikirkan bagaimana ilmu tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Makrolinguistik ini mencangkup bidang dan subbidang berikut, yaitu yang pertama teori bahasa atau teori linguistik adalah subdisiplin linguistik yang mempelajari bahasa dan ilmu dari perspektif teori tertentu. Yang kedua yaitu linguistik deskriptif, adalah subdisiplin linguistik yang bertujuan untuk mendeskripsikan bahasa-bahasa di dunia. Yang ketiga yaitu linguistik historis. Linguistik historis komparatif, yaitu membandingkan dua atau lebih bahasa di era yang berbeda. Kemudian bagian yang kedua yaitu makrolinguistik, adalah lingkup linguistik yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan dunia luar
bahasa yang berhubungan dengan ilmu lain dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Makrolinguistik meliputi bidang linguistik intradisipliner dan bidang linguistik terapan. Untuk pemaparan materi bidang linguistik interdisipliner dan bidang linguistik terapan akan dipaparkan oleh teman selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh saudari Nur Asisah. Kepada saudari Nur Asisah saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu fonetik. Adalah ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa tanpa memperhatikan fungsinya untuk membedakan makna. Yang kedua itu stilistika adalah ilmu tentang penggunaan bahasa dan gaya bahasa di dalam karya sastra atau hal lain yang berkaitan dengan faktor seni. Yang ketiga itu filsafat. Filsafat adalah bahasa merupakan suatu bentuk penggabungan dari penggunaan bahasa dihubungkan dengan jelas pada berpikirnya manusia. Yang keempat yaitu psikologustik adalah suatu disiplin linguistik yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan faktor kejiwaan si penutur dan lawan tuturnya. Yang kelima itu sosiolinguistik adalah subdisiplin linguistik yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan faktor kemasyarakatan atau faktor sosial. Yang keenam itu etnolinguistik adalah subdisiplin linguistik yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan faktor-faktor teknis. Yang ketujuh yaitu filologi adalah subdisiplin linguistik yang tertua yang mengkhususkan diri pada comparative history linguistik. Yang kedelapan yaitu semiotika adalah subdisiplin linguistik yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan lambang dan simbol. Yang kesembilan yaitu epigrafi adalah disiplin linguistik yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan tulisan kuno pada prasasti. Yang terakhir atau yang ke-10 yaitu paleografi adalah subdisiplin linguistik yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan pendeskripsian tulisan-tulisan kuno terutama yang berasal dari abad pertengahan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pemaparannya. Selanjutnya materi akan oleh saudari Azahra. Kepada saudari Azahra saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan memaparkan materi mengenai bidang terapan. Yang pertama itu pelajaran bahasa merupakan subdisiplin linguistik yang mempelajari bahasa untuk kepentingan proses belajar mengajar bahasa. Yang kedua, penerjemahan adalah subdisiplin linguistik yang mempelajari bahasa untuk kepentingan mengalih bahasakan dari bahasa tertentu ke bahasa yang lain. Yang ketiga, leksikografi adalah subdisiplin linguistik yang mempelajari bahasa dalam rangka untuk menuliskan leksi dalam bentuk kamus, ensiklopedi, dan tesaurus. Leksikografi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari cara penyusunan kamus atau ilmu perkamusan. Yang keempat, fonetik terapan adalah subdisiplin mempelajari bunyi bahasa dan penggunaannya di dalam praktik. Misalnya olah vokal di dalam seni drama dan seni musik, dan untuk pembaruan ucapan anak-anak tidak. Yang kelima, sosiolinguistik terapan disiplin linguistik yang mempelajari penerapan atau penggunaan bahasa dalam komunikasi sosial. Yang keenam, penggunaan bahasa internasional merupakan subdisiplin linguistik yang mempelajari tentang bahasa internasional.
mengarahkan bahasa sadar dan tuh terhadap kaidah yang benar. Yang ketujuh, pembinaan bahasa khusus adalah disiplin linguistik yang mempelajari tentang bahasa-bahasa tertentu dalam rangka untuk mengarahkan pemakai bahasa sadar dan patuh terhadap kaidah yang berlaku. Yang kedelapan, linguistik medis adalah subdisiplin linguistik yang mempelajari bahasa untuk diterapkan di dalam pengobatan. Dan grafologi adalah subdisiplin linguistik yang mempelajari tulisan dengan tujuan untuk mengetahui sifat, nasib, jawab, dan peruntungan si penulis. Subdisiplin ini sangat erat kaitan dengan ilmu klinik atau perdukunan. Yang ke-10, mekanolinguistik adalah subdisiplin linguistik yang mempelajari bahasa yang dipergunakan di dalam menyusun program-program mekanik. Sekian yang dapat saya paparkan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan materi saudari Azahra tadi. Selanjutnya materi terakhir kami akan dipaparkan oleh saudara Muhammad Fat. Kepada persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan memaparkan materi. Langsung saja, saya akan memaparkan materi mengenai manfaat kajian bahasa. Setiap ilmu, betul kritisnya, itu mempunyai manfaat praktis bagi kehidupan manusia. Begitu juga dengan kajian bahasa, kita bisa bertanya manfaat apa yang bisa kita belajar kajian bahasa. Ia akan memberikan manfaat langsung kepada mereka yang berkecimpung yang berhubungan dengan bahasa. Manfaat yang pertama, itu bagi penulis atau pembicara diri, pengetahuan yang luas sangat membantu dalam menyelesaikan dan melaksanakan tugasnya. Bagi peneliti, politikus, dan peminat akan membantunya dalam memahami karya sastra dengan lebih baik. Sebab bahasa yang menjadi objek penelitian linguistik itu merupakan wadah pelahiran sastra. Yang kedua, bagi guru, terutama guru bahasa, kajian bahasa sangat penting. Mulai dari subdisiplin fonologi,
morfologi, sintaksis, semantik, leksikologi, sampai dengan pengetahuan mengenai hubungan bahasa dengan kemasyarakatan dan kebudayaan. Manfaat yang ketiga, bagi penyusun kamus atau leksikografer, menguasai kajian bahasa mutlak diperlukan, sebab semua kajian bahasa akan memberi manfaat dalam menyelesaikan tugasnya. Untuk bisa menyusun kamus, dia harus mulai dengan menentukan fonem-fonem bahasa yang akan dikamuskannya, menentukan ejaan atau gerakan fonem tersebut, memahami seluk-beluk bentuk dan pembentukan kata, struktur frase dan struktur kalimat, makna leksikal, makna gramatikal, makna kontekstual, dan makna idiomatik, serta latar belakang sosial bahasa tersebut. Manfaat yang terakhir atau yang keempat, kajian bahasa juga memberi manfaat bagi penyusun pelajaran atau buku teks. Kajian bahasa akan memberi tuntunan bagi penyusun buku teks dalam menyusun kalimat yang tepat, memilih kosakata yang sesuai dengan jenjang usia pembaca tersebut. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 4, yaitu mengenai bahasa sebagai kajian ilmu dan kajian bahasa, pembidangan kajian bahasa, dan manfaat kajian bahasa. Selanjutnya kita lanjutkan presentasi ini ke sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab kami hanya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Sekali lagi kepada saudari Aiska, saya persilahkan untuk bertanya. Baik, sebelumnya terima kasih karena telah mengizinkan saya untuk bertanya. Jadi di sini saya akan bertanya, apakah penerapan Baik, saya ulangi pertanyaan saya. Ini saya ingin bertanya, apakah penerapan medis berkaitan dengan ilmu kedokteran, farmasi, dan cabang-cabang ilmu lain yang mengkaji
kesehatan? Jika ya, tolong jelaskan alasannya. Demikian pertanyaan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya saya persilakan Saudari Aisda. Kepadanya saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Saudari Alia yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Jadi, tadi sudah kalian jelaskan mengenai bidang linguistik terapan yang menjadi fokus di sini. Saya ingin bertanya mengenai fonetik terapan dan sosiolinguistik terapan. Apakah Anda jelaskan ulang perbedaan dan manfaat penerapan dari kedua bidang linguistik itu? Itu saja, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Andika Idul Syam untuk mengajukan pertanyaan. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah mengisikan saya. Langsung saja pertanyaan saya, apa perbedaan bidang linguistik interdisipliner dengan bidang linguistik terapan? Dan berikan satu contohnya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sekali lagi bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. Saya hanya menerima satu pertanyaan lagi. Baik, kepada Saudari Ulfa Zahira, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi salah satu bidang linguistik terapan adalah grafologi. Pertanyaan saya, apa perbedaan grafologi yang ada dalam linguistik dan grafologi yang ada dalam psikologi? Itu saja, saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah teman-teman ajukan tadi. Beri kami waktu untuk mendiskusikan jawabannya. Sambil menunggu, saya alihkan kembali kepada moderator kelompok 3. Kepadanya saya persilakan. Dari teman-teman tadi. Yang pertama yaitu pertanyaan dari Saudari Aiska Salsabila yang akan dijawab oleh Saudari Nur Asisah. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan Aiska. Pertanyaannya yaitu, apakah linguistik medis berkaitan dengan ilmu kedokteran, farmasi, dan cabang-cabang ilmu lain yang mengkaji perihal bidang kesehatan? Jika iya, tolong jelaskan alasannya. Jawabannya adalah iya, karena linguistik medis adalah subdisiplin linguistik yang mempelajari bahasa untuk diterapkan di dalam pengobatan. Misalnya, untuk pengobatan bagi orang yang sedang stres dan terapi medis untuk anak autis. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan jawaban dari Saudari Nur Asisah. Saya kembalikan kepada Saudari Aiska Salsabila. Apakah jawaban yang diberikan oleh Saudari Nur Asisah sudah jelas dan dapat diterima atau ada sanggahan? Baik, saya rasa jawabannya sudah bisa diterima. Terima kasih banyak. Sama-sama. Selanjutnya pertanyaan dari Saudari Aisda Nabila Dahri akan dijawab oleh Saudari Husna Arianti. Kepadanya saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan.
Pertanyaan dari Saudari Aisda yaitu, jelaskan apa perbedaan dan manfaat dari kedua bidang linguistik terapan yaitu fonetik terapan dan sosiolinguistik terapan. Fonetik terapan adalah subdisiplin linguistik yang mempelajari bunyi bahasa dan penggunaannya di dalam praktik. Manfaat fonetik terapan mencangkup metode dan teknik pengucapan bunyi-bunyi dengan tepat, misalnya untuk melatih orang yang gagap, untuk melatih pemain drama, dan sebagainya. Sedangkan sosiolinguistik terapan adalah subdisiplin linguistik yang mempelajari penerapan atau penggunaan bahasa dalam komunikasi sosial. Manfaatnya yaitu menjadi pedoman untuk mengetahui cara berkomunikasi yang tepat terhadap orang lain di tempat atau lingkungan tertentu. Sekian pemaparan jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan jawaban dari Saudari Husnari. Saya kembalikan kepada Saudari Aisda Nabila Dari. Apakah jawaban yang dipaparkan tadi bisa diterima atau ada sanggahan? Baik, sebelumnya terima kasih kepada Saudari Husna atas pemaparan jawabannya. Saya rasa untuk jawabannya itu sudah cukup jelas bagi saya. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya pertanyaan dari Saudara Andika Idul Syam akan dijawab oleh Saudara Muhammad Fat. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Pertanyaan dari Saudara Andika itu, apa perbedaan bidang linguistik interdisipliner dengan bidang linguistik terapan? Dan berikan satu contohnya. Jawabannya ialah linguistik interdisipliner berarti mengkaji bahasa dengan mengaitkannya dengan disiplin ilmu lain seperti sosiologi, psikologi, antropologi, neurologi, dan lain-lain. Sedangkan linguistik terapan berarti mengkaji bahasa untuk hal-hal yang aplikatif dan dapat dimanfaatkan secara praktis dalam berbahasa. Contoh dari linguistik disipliner yaitu stilistika, ilmu tentang penggunaan bahasa dan gaya bahasa di dalam karya sastra atau hal lain yang berkaitan dengan faktor seni. Sedangkan contoh dari linguistik terapan yaitu penerjemahan, subdisiplin linguistik yang mempelajari bahasa untuk kepentingan mengalih bahasaan dari bahasa tertentu ke bahasa yang lain. Sekian pemaparan jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan jawaban dari Saudara Muhammad Fat. Saya kembalikan kepada Saudara Andika Idul Syam. Apakah jawaban yang dipaparkan tadi sudah jelas dan dapat diterima atau ada sanggahan? Terima kasih sebelumnya, jawabannya sudah jelas dan sangat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Kembali kepada. Terima kasih kembali. Pertanyaan terakhir dari Saudari Ulfa Zahira akan dijawab oleh Saudari Mujahidah Nurkolbi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Ulfa Zahira. Pertanyaan Ulfa, apa perbedaan grafologi yang ada dalam linguistik dan grafologi yang ada dalam psikologi? Dalam psikologi, grafologi adalah tentang analisis pola tulisan tangan yang dapat mengidentifikasi kondisi psikologis maupun karakter dari seseorang. Secara umum, grafologi digolongkan sebagai ilmu semu, sedangkan grafologi di linguistik adalah penyetaraan dengan fonologi kajian bunyi bahasa manusia. Satuan dalam grafologi disebut grafem yang setara dengan fonem. Selain itu, ada pula grafetik yang setara dengan fonetik sehingga satuannya pun disejajarkan, yakni graf yang setara dengan fon atau fona. Itu saja jawaban yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan jawabannya. Saya kembalikan kepada Saudara Ulfa Zahira. Apakah jawaban yang dipaparkan oleh Saudari Mujahidah tadi bisa diterima atau ada sanggahannya? Baik, jawabannya jelas. Terima kasih. Terima kasih kembali.
Dengan terjawabnya pertanyaan terakhir dari saudari Ulfa Zahira menutup diskusi kita kali ini. Izinkan saya memaparkan kesimpulannya, yaitu ilmu dan bahasa merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Bahasa berperan penting dalam upaya pengembangan dan penyebarluasan ilmu. Setiap penelitian ilmiah tidak dapat dilaksanakan tanpa menggunakan bahasa. Upaya-upaya penyebarluasan ilmu juga tidak mungkin dilaksanakan tanpa bahasa sebagai media komunikasi. Itulah tadi pemaparan materi kita mengenai kajian bahasa sebagai kajian ilmiah, menyangkut ilmu dan kajian bahasa, pembidangan kajian bahasa, dan manfaat kajian bahasa. Demikianlah pemaparan kami. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kesalahan datang dari setan. Kita hanya korbannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.